Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Jangan lupa ya selalu jaga kesehatan, olahraga, dan jangan lupa memakai masker jika bepergian. Sebelumnya, mari kita absen dulu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Sesuai dengan yang saya upload di Google Classroom, bahwa hari ini kita akan belajar tentang jarak titik ke garis. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini itu adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, dan menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini itu adalah peserta didik mampu mendeskripsikan jarak titik ke garis dan menentukan jarak titik ke garis dengan bekerja sama, sikap percaya diri, komunikatif, dan rasa tanggung jawab. Semuanya masih ingat apa itu jarak titik ke titik? Izin menjawab ya Pak. Jarak titik ke titik ialah garis terpendek yang menghubungkan titik satu ke titik yang lain. Yap, betul sekali. Jarak dari titik ke titik merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan dua buah titik. Sekarang kita akan belajar tentang jarak titik ke garis. Kalian pernah dengar tidak dengan istilah jalan tikus? Ada yang tahu jalan tikus itu apa? Tahu Pak, jalan tikus itu jalan terpendek dari suatu tempat menuju tempat lain atau jalan lain. Seperti itu Pak. Ya, betul sekali. Jadi konsep dari jarak titik ke garis itu sama seperti jalan tikus ya. Akan lebih jelasnya, mari kita lanjut ke lembar kerja yang sudah saya berikan di Google Classroom. Sudah pada mengerjakan semua? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, ada yang mau sukarela menjelaskan terkait hasilnya? Oke, baik. Mbak Fiza, silakan bisa menjelaskannya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Sudah. Di nomor 1, 2 itu saya gambarkan di segitiga. Nah, hasilnya seperti ini Pak. Lalu, untuk pertanyaan yang nomor 4 itu, garis yang mampu mewakili jarak antara titik A dengan garis F itu garis aki. Karena dari pembelajaran kemarin, menurut Bapak, definisi jarak dari suatu titik ke titik lain adalah jarak terpendek dari suatu titik ke titik yang lainnya. Jika titik I merupakan proyeksi dari titik A ke garis F, maka aki merupakan jarak titik A terhadap garis F. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud jarak titik garis itu jarak terpendek dari suatu titik terhadap suatu garis, sehingga jika dihubungkan akan memotong tegak lurus garis tersebut. Ya, betul sekali Mbak Fiza. Jadi berdasarkan definisi, jarak antara titik ke garis itu adalah ruas garis atau jalur terpendek dari suatu titik ke suatu garis, di mana akan menghasilkan sudut siku-siku. Nah, dalam hal ini, garis aki merupakan jarak antara titik A dengan garis F. Karena titik Q merupakan proyeksi dari titik A yang menghasilkan sudut siku-siku. Silakan bisa dilanjutkan Mbak Fiza. Untuk poin A dan B, menentukan jarak P ke garis D itu titik P ke garis D itu panjangnya sama dengan ruas D, sehingga panjangnya sama-sama 8 cm. Ya baik, selanjutnya untuk yang poin B, menentukan jarak titik
A ke garis FH. Di sini saya menggunakan 3 langkah, diantaranya itu menentukan kedudukan titik A terhadap garis FH. Kemudian memproyeksi titik A terhadap garis FH, di mana di samping ini misalkan dinamai titik O. Selanjutnya yang langkah ketiga yaitu tarik garis dari A yang melalui titik O. Nah, jarak titik O ke garis AF ini adalah panjang ruas garis OF disebutnya. Kemudian dari 3 langkah di atas memperoleh segitiga AOF, dengan AF adalah diagonal sisi A BFE dan OF adalah sangat diagonal EFG. Kemudian panjang AF-nya itu diperoleh 8/2 dan panjang OF-nya itu 4/2. Kemudian untuk mencari panjang ruas garis di mana yaitu 4/6 cm. Oke, benar sekali atas penjelasan dari Mbak Fiza. Jadi jarak titik P ya pada bangun ruang kubus ABCDEFG ya. Jadi jarak titik P ke garis HD itu panjangnya adalah 8 cm. Terus yang B itu jarak titik A ke garis FH ya. Itu bisa menggunakan pendekatan segitiga, yaitu segitiga AFO ya, menggunakan rumus Pitagoras sehingga menghasilkan hasil 4/6 cm seperti itu. Maaf, Pak izin bertanya, segitiga AOF itu sebagai apa ya? Jadi segitiga AOF itu untuk membantu kita mencari jarak antara titik A menuju titik FH seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, semuanya sudah paham dengan materi jarak titik ke garis ini? Ada yang bertanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Jika tidak menghasilkan sudut siku-siku, apakah itu bisa dikatakan jarak dari suatu titik ke suatu garis, Pak? Baik, pertanyaannya bagus. Seperti definisinya, yaitu apa? Jarak antara titik ke garis adalah ruas garis atau jalur terpendek dari suatu titik ke suatu garis yang menghasilkan sudut siku-siku. Ya. Jadi kalau menghasilkannya selain sudut siku-siku, itu berarti bukan jarak antara titik ke garis, seperti itu. Baik. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Ya. Jadi yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu apa coba? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah kita membahas tentang definisi dari jarak titik ke garis, yaitu ruas garis atau jalur terpendek dari suatu titik ke suatu garis sehingga akan memotong secara tegak lurus garis tersebut dan latihan soal-soalnya. Ya, menjawab definisi dari jarak titik ke garis. Ya, definisi jarak titik ke garis itu apa? Ruas garis atau jalur terpendek dari suatu titik ke suatu garis sehingga akan memotong secara tegak lurus garis tersebut atau akan menghasilkan sudut siku-siku. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan aktif. Jangan lupa tugasnya diselesaikan, lalu dikumpulkan, dan juga lembar penilaian siswa juga dikerjakan. Saya tunggu nanti malam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.